Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riang Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ane di Surabaya. Mbak Ane menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu di awal tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mbak Ane dan keluarga dari Surabaya itu pindah ke daerah pinggiran, maksudnya ke kota di sekitar Surabaya. Udah keluar dari Surabaya tapi daerahnya tidak disebutkan ya. Nah, Mbak Ane dan keluarga itu memilih sebuah perkampungan karena pertimbangannya. Jadi waktu itu bapak sama ibunya Mbak Ane kan mereka sama-sama pengusaha begitu ya. Tapi ya namanya hidup itu kan naik turun, kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Bisa juga nanti balik ke bawah lagi. Nah, itu yang dialami oleh keluarganya Mbak Ane. Jadi saat itu bapaknya boleh dibilang bangkrut dan harus menjual rumah yang ada di kota sana, di Surabaya sana. Dan akhirnya ya sudah, karena untuk kebutuhan ini itu keluarganya Mbak Ana itu hanya mampu ya mencari rumah yang yang penting bisa buat tinggal begitu ya, meskipun rumah kecil di pedesaan di sana itu tidak masalah, sambil kita mikir nanti ke depannya itu bagaimana, kita bikin rencana lagi, kita berjuang dari awal lagi lah waktu itu. Nah, Mbak Ana sendiri itu punya seorang adik, itu adiknya tuh laki-laki gitu kan. Mbak Ana sendiri waktu itu udah udah SMA, udah kelas 3 pertengahan lah. Dan ya sudah, proses perpindahan itu memang berat tapi harus dilakukan. Mereka pun pindah ke sebuah rumah di sana yang memang sebelumnya itu sudah dipersiapkan oleh bapak sama ibunya. Mbak Ana tahu-tahu oh udah pindahan begitu aja ya. Tempatnya di mana juga nggak tahu, Mbak Ane juga nggak dilibatkan dalam mencari rumah dan sebagainya. Soalnya waktu itu kan karena memang butuh cepet ya, Mbak Ane juga sibuk dengan sekolah dan yang lain-lain. Akhirnya bapak sama ibu itu jalan sendiri ke sana nyari rumah. Ya nggak terlalu jauh dari Surabayanya, itu nggak terlalu jauh. Dapatlah di sebuah perkampungan. Perkampungan yang asri, perkampungan yang masih enak, beda banget. Kerasa gitu ya, Mbak Ane biasa di Surabaya dengan udaranya yang ya polusinya lumayan cukup tinggi gitu ya, dan hawa atau suhunya itu juga panas gitu ya, nggak hijau begitu. Nah, ini di kampung tersebut itu rasanya tuh beda banget. Jadi begitu masuk ke kampung disambut kanan kiri pepohonan kayak gitu ya, rumah-rumah masih berjarak dan masih banyak pagar bambu di situ. Warga juga sepertinya menjalani slow living gitu ya. Warga-warga di situ terlihat ya santai dan mereka itu ramah semuanya. Ada warga baru didatengin sama warga, kenalan dan sebagainya. Ya, Mbak Ane menyesuaikan atau mengikuti ritme yang ada. Singkat cerita, hari pertama pindahan itu kan pakai truk ya, barang itu lumayan cukup banyak dan waktu itu udah mulai diturun-turunkan. Nah, rumahnya Mbak Ane sendiri itu rumah yang nggak terlalu besar, ukuran sedang, ada 3 kamar di sana. Rumah itu juga mungkin dibangun itu udah belasan tahun yang lalu. Terakhir ditempati itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, karena pemiliknya udah pindah dari tempat tersebut, jadi rumah itu dikosongin. Awalnya mau dikontrakin, cuman belum dapet gitu ya, dan akhirnya bapaknya Mbak Ana udah dibeli aja kalau mau. Akhirnya oh diperbolehkan, ya sudah. Akhirnya rumah itu dibeli. Dengan kondisi cat dan yang lain-lain itu semuanya itu udah bagus, udah baru semua lah seolah-olah. Nah, nurunin barang itu di samping kanan kiri itu masih ada jarak. Jadi tanahnya memang lumayan cukup luas, bangunannya nggak terlalu besar. Jadi waktu itu barang-barang sebagian ditaruh di depan dan sisanya itu ditaruh di belakang sana, jadi biar nggak turun-turun sampai ke tanah begitu ya. Di teras itu udah numpuk, jadi sebagian itu dituruninya atau di dropnya itu di belakang rumah di situ. Nah, yang di belakang rumah itu adalah kayak berkas-berkas, terus buku-buku, pokoknya sesuatu yang
berat gitu, yang kertas-kertas tumpuk-tumpuk seperti itu ditaruh di belakang sana. Nah, Mbak Ane, singkat cerita ya, truk itu kan udah pergi. Nah, ini kan tinggal masukin itu yang kecil-kecilnya, kalau lemari dan yang lain-lain itu udah masuk duluan. Nah, Mbak Ane itu lagi beberes itu buku-bukunya dan sebagainya kayak gitu ya. Kalau pakaian itu udah masuk. Nah, ini buku-buku, sekiranya ada yang mau diambil ya diambil, sekiranya dibuang aja atau apa dijual aja ya dijual, begitulah. Ini lagi proses penyortiran. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promosi bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng premium, bawang goreng renyah digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa terigu, pokoknya tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa micin, tanpa ubi, nggak pakai campuran apa-apa ya. Dan bawangnya itu bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal dengan aromanya yang khas, kuat, dan rasanya itu juga kuat. Beda dengan bawang impor ya, meskipun secara tampilan bawangnya besar-besar, tapi rasanya itu nggak ada, hambar, sama aromanya juga nggak keluar. Nah, ini Nyai Wiji mempertahankan pakai bawang goreng Brebes, bawang merah Brebes, meskipun secara ukuran itu lebih kecil gitu ya, tapi rasa dan aromanya nggak kalah gitu ya. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek aja di bawah ini ya. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di TikTok juga. Silakan. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Kawan-kawan juga bisa order langsung di websitenya wiji.com, dan sekaligus promosi, barangkali ada yang mau mampir di website rim.com ya, E-nya itu ada 4, m.com. Mampir di situ, itu adalah semacam kayak sosial media platform ya, baru iseng-iseng aja bikin gitu ya. Barangkali ada kawan-kawan yang mau mampir, mau ngepost sesuatu dan sebagainya, ditungguin di situ. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ane ya. Mbak Ane lagi nyortir buku, dan tiba-tiba itu ada seorang perempuan lewat. Ya, perempuan biasa, tapi memang dari segi pakaiannya itu mohon maaf agak sedikit aneh gitu ya. Jadi bajunya, kemejanya itu kedodoran, roknya itu juga lumayan kedodoran. Sepertinya itu kayak bukan dia beli pakaian itu sendiri, melainkan kayak dikasih sama orang. Seorang perempuan muda, mungkin usianya itu sekitar 5-7 tahun lebih tua dari Mbak Ane ya, 20 sekianan lah si perempuan tadi ya. Itu lewat di belakang sana gitu. Mbak Ane lagi sibuk beresin kertas-kertas itu ya. Itu dia lewat ke situ. Mbak Ane kan ngeliatin, nyapa. Si Mbak itu pun sama, senyum gitu. Senyum terus dia lewat aja ke sana. Udah Mbak Ane kan ini lagi sibuk lagi. Balik lagi si mbak-mbak itu tadi, si mbak-mbak tadi balik lagi ngeliatin Mbak Ane sambil jalan, terus senyum lagi seperti itu. Dan hal itu terjadi berulang-ulang, kayak bolak-balik sampai Mbak Ane itu berpikir gitu ya, tentu saja dengan pertimbangan, ini orang, mohon maaf gitu ya, ini orang waras atau enggak sih gitu ya. Si mbak-mbak ini tuh waras atau enggak. Satu ya, melihat dari cara berpakaiannya itu lumayan cukup aneh, dan ya tingkah lakunya itu bolak-balik cuman senyum begitu doang. Ini kan ya Mbak Ane jadi mikir, agak sedikit takut juga, ini orang waras atau enggak gitu ya. Sudahlah, bodo amat gitu ya, aku lagi beres-beres ini. Dan akhirnya pada satu ketika, ini udah siang ya, mungkin setengah 12 lagi panas-panasnya. Cuman karena di belakang rumahnya Mbak Ane itu ada kebonan, dan rumahnya Mbak Ane itu nggak ada pagar, jadi tanah belakang itu ya nyambung sama tanah-tanah warga yang lain. Begitupun di area depannya itu sama, cuman pembatasnya itu kayak tanaman begitu doang ya. Jadi nggak ada pagar khusus ya, khas di perkampungan lah seperti itu. Nah, akhirnya apa? Mbak Ane sibuk dengan itu, pekerjaannya dia sendiri, sampai akhirnya tiba-tiba kaget bukan main. Si perempuan itu udah berdiri di udah berdiri di deketnya Mbak Ane di situ, ketutupan sama tumpukan-tumpukan kertas sama dus-dus itu. Tiba-tiba nongol, Mbak Ane kan kaget gitu kan, dia, Mbak,
Mbak kaget Mbak, saya kaget Mbak, kata si Mbak Ane. Si Mbak itu cuman senyum begitu doang. Mbak, mau dibantuin, kata si Mbak itu. Mbak Ane bingung ya. Aduh, ndak usah repot-repot Mbak, katanya, kata si Mbak Ane. Ndak apa-apa. Ya udah, dia tuh duduk di situ kayak bantuin Mbak Ane begitu kan, dibantuin. Nah, setelah dibantuin akhirnya sudah, yang dibantuin itu juga Mbak Ane ndak tahu gitu ya, nggak ada instruksi apa-apa di situ. Saat kerja di sana pun nggak ngobrol, nggak apa, si perempuan itu tuh hanya senyum-senyum sendiri. Mbak Ane ini aduh gitu kan, ya yang penting dia nggak ngamuk aja, udah intinya seperti itu, biarin aja, aku lagi ini lagi. Cuman apa kadang semua Mbak Ane berat gitu ya, ngangkat kayak berat, nanti si Mbak tersebut yang diangkatin begini, sampai akhirnya Mbak Ane pun nanya, Mbak namanya siapa gitu, ditanya. Asih Mbak, oh nyebutin nama Asih gitu kan, saya Ane, kata si itu ya, kenalan. Dan akhirnya makasih ya Mbak udah dibantuin, belum beres waktu itu, cuman Mbak Ane mau istirahat, saya mau istirahat dulu. Oh iya Mbak, ndak apa-apa, kata si itu ya. Dan Mbak Ane pun, aduh ini tak tinggalin di sini nanti hilang enggak ya, cuman aku ya nggak nyaman di dalam sana, ibu sama bapak itu juga lagi sibuk natain ini itu gitu kan. Mbak Ane udahlah, udah siang aku, Mbak Asih, aku tinggal dulu ya, aku mau istirahat ke dalam. Iya Mbak. Akhirnya Mbak Ane pun masuk ke dalam sana. Begitu masuk ke dalam sana, memang udah beli nasi bungkus dan sebagainya, makan gitu ya. Nah akhirnya apa, di situ ngomong si Mbak Ane, Pak Bu, di belakang ada orang namanya Mbak Asih, cuman nggak tahu ya, kok firasatku mengatakan Mbak Asih itu agak kurang, kata si Mbak Ane. Loh ngapain dia gitu kan, nanya kan bapaknya, itu tadi bantuin aku. Oh nakal ndak gitu kan, ndak nakal, orangnya itu baik gitu kan, cuman ya aku ngerasanya begitu dari tatapannya, dari suka cengar-cengir sendiri, senyum-senyum sendiri, terus dari pakaiannya juga seperti itu ya, kayaknya sih agak nggak waras, kata situ ya. Oh sudah biarin, tidak apa-apa, yang penting dia masih di belakang, kata bapak sama ibu kan. Iya masih di belakang Bu, ini ada nasi lebih, barangkali dia mau, kata si ibunya itu begitu. Oh tidak apa-apa Bu gitu. Ya tidak apa-apa, sana kasih aja, kasihan. Dia kan udah bantuin kamu gitu kan, ya udahlah anggap aja ini hadiah sebagai terima kasih, kata ibu. Oh ya Bu, aku ke belakang. Begitu Mbak Asih ke belakang, kaget dia. Begitu Mbak Ane ya, begitu Mbak Ane ke belakang, kaget. Mbak Asih ndak ada di situ. Mbak Asih kemana? Yang bikin kaget itu bukan Mbak Asihnya yang hilang, melainkan apa? Ini barang-barang yang tadi berantakan itu udah rapi semuanya di situ. Hah? Barang-barangku udah rapi, udah tinggal kayak bawa masuk begitu doang, kayak udah disortir. Mbak Ane juga bingung, loh ini kok kayak udah disortir semuanya ini. Ini bener gitu ya, kata si Mbak Ane. Loh Mbak Asih dipanggil-panggil kan, Mbak Asih. Nggak ada jawaban apapun. Mbak Asih itu udah menghilang begitu aja dari situ. Mbak Ane karena memang udah lapar, ya udah dia pun akhirnya masuk lagi ya, cerita sama bapak sama ibunya, Pak Bu, ada yang aneh, katanya. Aneh kenapa? Di belakang udah beres semua. Loh maksudnya gimana? Aku nggak tahu, tadi pas tak tinggal itu masih setengah lah berantakan, sekarang udah beres semua Bu. Loh kok nasinya dibawa lagi masuk? Nah Mbak Asihnya ndak ada, kata Mbak Ane. Mbak Asihnya ndak ada Bu. Oh nggak ada. Lah terus itu yang beresin siapa? Kayaknya Mbak Asih. Nah, udah obrolan di situ, ya udah nanti gampang lah, kata si ibunya ya. Udah selesai. Sore hari itu yang punya Mbak Ane sebagian masih di luar, yang penting-penting aja itu dimasukin ke dalam rumah. Sore hari Mbak Ane, ibu bapak itu udah pada mandi semua, itu duduk-duduk di teras di situ ya. Ya menikmati suasana baru di kampung, sambil ya kalau misalnya ada tetangga bersosialisasi lah di sana gitu ya. Sore itu wah nikmat banget katanya, beda banget di kota sama di kampung gitu ya. Di kampung itu ya sepi, tenang, waktu itu rasanya tuh lambat, kata si Mbak Ane. Memang agak sedikit membosankan, tapi
enggak, ini tuh enak gitu ya, ini tuh enak udara, dan banyak anak-anak kecil berlarian, main bola, ibu-ibu juga ada yang lagi gendong bayi dan sebagainya sambil ngedulang, sambil nyuapin gitu. Itu dibawa muter-muter kampung di situ. Kendaraan bermotor juga ada yang lewat tapi nggak banyak. Ini tenang, beberapa tetangga pun datang nyapa segala macam, sampai akhirnya Mbak Asih itu nongol, masih dengan pakaian yang sama persis seperti sebelumnya. Cuma nongol, bapak sama ibu ngelihat, hanya lewat senyum doang begitu ke Mbak Ane, dan udah pergi, nggak mampir, nggak apa. Mbak Ane pun ya agak-agak sedikit takut gimana ya, tapi ya sudah, biarin aja. Sampai akhirnya tetangga rumah samping yang kan tanah kosong itu baru ada rumah itu mampir di situ. Nanya-nanya lah, Bu, nuwun sewu Bu. Di sini anak saya Ane gitu. Yang nanya pertama ibunya. Ane itu tadi pas lagi bersih-bersih di belakang itu didatengin sama seseorang, seorang perempuan namanya Asih katanya begitu. Oh, Asih katanya. Iya betul Asih. Asih itu, aduh ya begitu Bu gitu. Begitu gimana? Asih itu kurang anu lah ya, oh kurang waras maksudnya begitu kan. Iya, rumahnya di mana Bu? Rumahnya itu di situ di sebelah sana. Pokoknya nunjukin, cuman ya enggak tahu ibu sama bapak tepatnya di mana ya. Dan ya begitulah akhirnya ngobrol-ngobrol mengenai Mbak Asih. Ya informasi yang didapat itu enggak banyak. Memang Mbak Asih itu agak gimana begitu ya. Cuman keluarganya itu masih ngerawatin, meskipun ya dengan sederhana seperti itu. Nakal enggak Bu? Enggak nakal. Cuman begitu aja. Nah, akhirnya sudah. Begitu, ya cuman aneh, Asih itu biasanya enggak pernah mau diajak ngomong sama orang. Disapa sih mau kemana, dia cuman diem aja, nggak senyum, nggak apa begitu ya. Cuman makanya kaget juga saat Mbak Ana cerita tadi ngajakin ngobrol dan yang lain-lain gitu ya. Ibu pun ngeledekin, jangan-jangan kamu udah satu frekuensi sama itu. Enak aja Bu. Enggak lah bulah katanya begitu ya. Enggak. Dan akhirnya sudah. Waktu berjalan, sore hari pun lewat begitu kan. Sampai akhirnya malam hari sekitar jam 8. Ya Mbak Ana sore harinya itu masih duduk-duduk di luaran nunggu tukang bakso atau apa lewat gitu ya. Ini sampai jam 8 mereka pun mulai masuk. Jadi jam 8 itu udah mulai sepi di sana. Cuman ada anak-anak muda begitu doang ya. Ada cewek kota gitu kan ya, banyak yang ngelinter gitu ya. Nengokin gitu ya, ngecek gitu kan. Ya udah cuman sebatas itu. Jam 8 malam Mbak Ana dan keluarga pun masuk. Gak lama setelah itu, sekitar setengah jam kemudian ada ribut-ribut. Jadi di luaran ini banyak warga yang lagi geremang-geremeng gitu ya, kayak lagi apalah, lagi nyariin orang atau apa. Bapak pun keluar gitu kan, coba menanyakan, ada apa Pak gitu. Ini lagi nyari Asih katanya begitu kan. Asih belum pulang. Oh Asih yang diomongin tadi gitu kan. Mendengar nama Asih, Mbak Ana pun keluar gitu. Kenapa Pak? Itu temenmu itu belum pulang katanya. Loh belum pulang kemana ya Pak ya? Ya enggak tahu Bapak. Sudah masuk lagi. Akhirnya masuk lagi lah. Nah begitu masuk lagi, ini udah malam kan. Ya mungkin sekitar jam 9. Mbak Ana itu mau ke belakang, mau ke toilet sana, siap-siap mau tidur. Nah begitu ke belakang di dalam toilet itu, Mbak Ana mendengar ada gerusak-gerusuk itu di belakang rumah di situ. Apa ya? Ada teras belakang gitu ya. Apa ya di situ? Kok ada gerusak-gerusuk? Tikus atau apa ya? Akhirnya apa? Begitu selesai ngomong sama bapak kan, Pak, di belakang itu ada suara gerusak-gerusuk Pak katanya. Oh apa itu Pak? Coba tengokin sih Pak, coba tengokin. Jangan ditengokin dulu gitu kan. Coba Bapak mau ngedenger gitu. Akhirnya Bapak pun ke belakang sana. Iya emang bener, kayak ada orang yang lagi beraktivitas di sana. Mbak Ana pun mikir Pak, jangan-jangan Mbak Asih di situ Pak. Iya juga ya kata bapaknya. Coba Pak tengokin yuk. Akhirnya apa? Mereka bertiga keluar semua. Tapi lewat pintu depan, lewat samping ke sana, bawa pun bawa senter. Padahal di belakang itu ada lampunya, cuman tetap aja buat jaga-jaga ya. Ke situ beneran Mbak Asih itu lagi duduk di sana. Lagi kayak ngerapiin sesuatu yang ada di situ, kayak habis dibongkar terus dipakai lagi gitu, ditutup lagi.
Mbak Asih pun kayak kaget gitu kan ngeliatin si Mbak Ane. Cuman Mbak Anenya nanya, Mbak Asih lagi apa di sini? Enggak apa-apa, kata Mbak Asih. Mbak Asih dicariin sama orang tuanya. Iya, begitu terus bangun, pergi dia itu ke sana dan ya mungkin pulang atau bagaimana gitu ya. Nah akhirnya bapak kan lapor sama warga yang kebetulan masih ada di depan sana. Pak, itu tadi saya ngelihat Mbak Asih di belakang gitu. Oh di mana? Di mana? Di belakang di sana aja. Oh ternyata udah sampai rumah. Ya wis, Mbak Ane dan keluarga pun tenang gitu ya. Oh, alhamdulillah udah sampai rumah, nggak kemana-mana. Sampai akhirnya udah tuh malam itu selesai dan keesokan paginya, pagi-pagi banget jam 6, ibunya Mbak Ane mau beli sarapan. Kalau di kampung itu kan banyak yang jualan nasi-nasi bungkus begitu ya. Itu kan nasi-nasi ponggol, nasi sarapan. Itu kan banyak. Ibunya Mbak Ane keluar mau beli sarapan, kaget. Mbak Asih itu udah duduk di teras di sana sendirian. Ibunya nggak nyapa, langsung langsung ngomong sama Mbak Ane. Ane, itu temenmu di depan, katanya. Temenku siapa, Bu? Temenku nggak ada yang tahu alamat rumah ini, belum ada yang tahu. Bukan, temenmu yang itu sih, katanya. Siapa, Bu? Mbak Ane sendiri udah tahu sebenarnya maksud ibu, cuman siapa, Bu? Asih, katanya. Mbak Asih. Ini bukan temanku, Bu. Ya, anggap aja teman. Itu udah di depan kali, nungguin kamu kali ini. Masa sih, Bu? Akhirnya apa? Mbak Ane pun ke depan sana. Ya, nanya gitu, Mbak Asih, lagi apa di sini? Ane langsung nyebut nama gitu kan. Ane, iya Mbak. Kamu membawa sesuatu katanya di sini. Hah, maksudnya membawa sesuatu gelap-gelap pagi-pagi? Ya udah ya Nek, ibu tak beli sarapan dulu. Iya Bu, ibu pun pergi keluar. Mbak Ane sama Mbak Asih di situ. Mbak Ane berdiri, Mbak Asih duduk. Ane, kamu bawa sesuatu ke sini? Iya Mbak Asih, saya kan bawa barang-barang banyak. Bukan. Keluargamu. Dan kali ini cara ngomongnya Mbak Asih itu agak sedikit panik begitu ya. Itu agak sedikit panik. Keluargamu bawa sesuatu katanya. Mbak Asih kan jadi Mbak Anenya juga agak sedikit takut ya, soalnya dari sebelumnya mukanya itu yang suka senyum, ini tuh mukanya itu kayak serius banget, terus ngeliat ke atas terus ke arah Mbak Ane yang posisinya berdiri, dan Mbak Asih itu tiba-tiba berdiri. Kalian harus segera diobati, bilangnya seperti itu, kalian harus segera diobati. Mbak Asih jangan begini, saya takut. Kalian harus segera diobatin, Nah, mendengar omongan itu, tetangga itu kan ngelihat, ya akhirnya ada, Mbak kenapa Mbak? Gitu ada yang ngomong seperti itu. Oh Mbak Anenya coba menenangkan, enggak apa-apa Asih, pulang sana dicariin sama emakmu. Mbak Asih pun langsung udah diem aja, dia pun pergi meninggalkan Mbak Ane. Nah dari situ Mbak Ane pun mikir, ada apa ya gitu ya. Apa yang hendak disampaikan oleh Mbak Asih sebenarnya. Mbak Ane tuh bingung gitu kan, dan nggak berani mengabaikan itu. Meskipun sikapnya berusaha memunculkan nggak terjadi apa-apa, tapi pikirannya itu kepikiran terus dengan apa yang diucapkan oleh si Mbak Asih ini. Kira-kira apa yang dimaksud sama dia ya? Dan akhirnya sudah ngomonglah sama bapak sama ibu saat waktu sarapan, ngobrol begini. Bapak pun cuman iya ndak apa-apa, lain kali dengerin omongan Asih, katanya begitu. Maksudnya gimana Pak? Udah kamu dengerin aja. Iya Pak, akhirnya sudah kan. Mbak Ane kan harus sekolah waktu itu, sempat libur beberapa hari, dan hari itu akhirnya sekolah, dianterin sama bapak. Singkat cerita, sore harinya pulang lah. Dan malam hari, bukan malam hari lagi, malah pergantian hari, mungkin sekitar jam 6 sore. Mbak Asih itu udah jam 6 pagi duduk di teras, jam 6 sore pun udah duduk di teras di situ. Mbak Ane tahu, cuman biarin aja dulu gitu kan. Baru sekitar setengah 7, Mbak Ane pun mendekat ke arah Mbak Asih. Bapak sama ibu pun akhirnya jadi ikut-ikutan. Mbak Asih, iya Mbak Ane, kali ini manggilnya tuh Mbak Ane. Mbak Asih ada apa gitu kan. Mbak Ane,
Mbak Ane sama keluarga itu ada yang ngikutin, katanya gitu. Loh, maksudnya gimana Asih? Ada yang jahat ke bapak ibunya Mbak Ane, bilangnya itu seperti itu. Hah, ada yang jahat gimana? Akhirnya nengok sama bapak sama ibu ya, bapak sama ibu cuman bapak ya cuman ngangguk, dengerin aja gitu ya. Maksudnya gimana Mbak? Ada yang jahat ke bapaknya Ane, katanya begitu kan. Dan iya Mbak Asih, ada yang jahat. Terus bagaimana gitu kan? Mbak Asih nanya, kalian harus mandi, katanya. Mandi Mbak Asih. Aku udah mandi, bapak sama ibu juga udah mandi. Bukan di situ, di sana, di sumur belakang, katanya begitu. Di sumur belakang, bukan di belakangnya Mbak Ane ya. Nyebutnya sumur belakang, cuman arahnya depannya Mbak Ane. Jadi ada kebonan di situ ya. Itu mungkin di sana ada sumur atau apa, Mbak Ane kan juga belum ngerti. Mandinya di sana supaya hilang, supaya yang ikut ndak ikut lagi Mbak, kata si Mbak Asih itu begitu, sampai mau nangis ngomongnya katanya. Baik Mbak Asih, Mbak Asih tahu tempat sumurnya? Tahu Mbak. Ayo Mbak mandi di sana Mbak, biar bersih katanya. Lihat bapak pun ngangguk lagi begitu ya. Dan akhirnya sebentar ya Asih, bapak ambil senter, ibu pun dikasih senter. Selepas maghrib tetangga juga ngelihat, Pak Bu mau kemana? Ini mau nganterin Asih, katanya gitu. Mau nganterin Asih. Oh ya mungkin mereka juga bingung, orang begitu kok dianterin, mungkin seperti itu. Menembuslah mereka ke hutan, ke kebunan sana begitu. Ini Pak, ini enggak apa-apa Pak, sudah enggak apa-apa, kan Asih yang ngajak, kata bapak. Ke situ bener ada sebuah sumur yang memang enggak terawat sama sekali gitu. Ini udah sumur tua, serem banget di situ, kata si Mbak Ane. Mandi di sini. Asih, kami mau mandi di sini, cuman enggak sekarang, kata si itu ya. Harus sekarang, kata si Mbak Asih. Nggak bisa sekarang, kami itu nggak enak, kami nggak bawa baju ganti dan sebagainya, kata si bapak. Nanti ya, besok ya, kata. Terus apa habis itu Mbak Asih itu langsung pergi, lari, serak. Masuk ke kebonan yang gelap-gelap itu, nggak tahulah kemana, mungkin pulang ke rumahnya kali ya. Ya sudah, Mbak Ane, bapak sama ibu akhirnya pulang ke rumah lagi, ke sana dengan penuh kebingungan. Nah disitulah kayak titik di mana mereka itu mulai bertanya, ngobrol sama warga setempat gitu ya, tentu saja yang mengerti masalah sumur itu. Dan setelah bertanya-tanya siapa ya orang yang tepat kira-kira, akhirnya ditunjukkanlah ke seseorang. Ada seorang sesepuh di situ gitu ya, anggap aja namanya Mbah Hadi misalkan ya. Ngobrol lah di situ, Mbah Hadi begini-begini, Asih dan yang lain-lain begitu ya. Iya betul, Asih itu memang punya kekurangan seperti itu, tapi dia dari kecil itu juga punya kelebihan. Dia itu kayak melihat sesuatu yang kebanyakan orang tidak lihat, katanya begitu, kata si Mbah Hadi. Kalau memang seperti itu, kalau kalian mempercayainya ya lakukan saja, katanya. Tapi gimana ya Mbah ya? Gampang, nanti ya ngomong sama beberapa warga. Duh Mbah, saya malu gitu. Udah ndak apa-apa, orang sini tuh baik-baik gitu ya. Ayo ngomong aja, nanti dibantuin disiapkan tempatnya kan ya, biar nggak kelihatan gitu kan buat mandi. Mbah, katanya. Akhirnya apa? Dibantuin sama Mbah Hadi, ngobrol sama ada Pak RT di situ. Ngobrol begini-begini, ada keperluan, diceritakan semuanya masalah itu ya. Nah akhirnya apa? Ritual itu pun dilakukan, mandi sumur ya. Mandi apa namanya, pokoknya mandi di sumur ya, sumur tua, sumur keramat atau apapun itu ya. Itu dilakukan persiapan, tetangga pun nyiapin kayak buat kain dan sebagainya. Cuman dilakukan itu malam selanjutnya ya, bukan pas malam itu. Malam selanjutnya dilakukan, di sana dipersiapkan, ditutup, area sumur pun udah dibersihkan. Di dalamnya airnya juga ada isinya, ya sudah. Malam itu ketiga-tiganya keempat-empatnya termasuk adiknya Mbak Ane itu juga ikut mandi di situ. Yang dia itu sebenarnya ngapain sih anak cowok soalnya gitu ya, masih muda lagi. Setelah dilakukan tadi mandi itu ya nggak ada yang terjadi apa-apa, semuanya udah selesai. Dan tentu saja hal itu jadi
jadi pembicaraan warga gitu ya. Ada apa sih sebenarnya begini gitu ya. Dan konon katanya kata Mbah Hadi dengan bahasa gampangnya ya seperti itu. Ada orang yang mungkin gak suka dengan kamu, dengan keluarga kalian, dan mereka melakukan apapun itu untuk menjatuhkan kalian. Dan ya hal itu disambung-sambungin sama Mbak Ane. Jangan-jangan ini keluargaku ya bangkrut atau apa, itu gara-gara ada campur tangan orang. Meskipun ya namanya rezeki itu ada yang ngatur gitu ya. Tapi ya kadang begitu, suka digangguin. Dan ya akhirnya kita semua itu lagi bangkrut sekarang. Dan menurut Mbak Asih itu ada sesuatu yang nempel, mungkin penyebabnya itu tadi. Dan akhirnya apa? Setelah dimandikan tersebut, Mbak Hadi juga enggak tahu gitu ya, apa ini udah berhasil atau belum. Dan gak lama, seminggu setelah itu, setelah mandi di sumur tadi ya, Mbak Asih itu nggak nongol. Dan selama beberapa hari, Mbak Asih juga enggak pernah datang ke rumahnya Mbak Ane. Bener-bener sampai Mbak Ane tuh kehilangan, ini orang kemana ya, dicariin pun nggak ketemu gitu. Mau ke rumahnya ya nggak enak, dicariin nggak ketemu, nggak pernah datang ke rumah. Ya Mbak Ane pun, ayo islah sudahlah, namanya juga Mbak Asih, mungkin dia lagi dengan dunianya sendiri kali ya. Dan setelah itu, setelah kurang lebih sekitar seminggu atau 10 hari setelah itu, dapat kabar yang mengejutkan. Mbak Asih itu meninggal. Meninggalnya tuh di rumah gitu ya. Lagi duduk biasa, duduk di depan di teras. Itu sampai pagi, sampai siang itu ndak bangun-bangun sampai dilaletin. Makanya keluarganya kan, sih Asih kok kamu dilaletin gitu. Ternyata udah meninggal di situ. Wah, si Mbak Ane tentu saja sangat kehilangan ya waktu itu. Walaupun nggak kenal deket, kaget bukan main. Warga pun sama, Asih meninggal. Dan ya sepeninggalnya Mbak Asih itu pokoknya apa ya, yang ngelayat itu rame banget waktu itu. Bener-bener rame banget. Mbak Asih dan keluarga pun ngelayat. Dan alhamdulillah setelah apa namanya ya tentu saja Mbak Asih meninggal gitu ya. Cuman setelah itu kan mereka tinggal di kampung tersebut. Dilalahnya gitu ya, bapak sama ibu itu usaha kecil-kecilan itu ya jalan gitu ya. Terus nambah usaha apa lagi gitu, jalan lagi. Rezeki itu kayak gampang dilalahnya, katanya begitu. Dan akhirnya keluarganya Mbak Ane dalam waktu kurang lebih sekitar 2 tahun, 3 tahun itu bisa bangkit. Dan dilihat dari apa namanya ya, dilihat dari keuangan bapak gitu ya, sebenarnya mampu bapak itu beli sesuatu gitu ya. Kalau rumah ini dijual itu mampu beli rumah di kota lagi. Cuman bapak sama ibu memilih, udahlah kita tinggal di sini aja, lebih enakan di sini, usaha kecil-kecilan seperti ini. Cuman yang penting jalan lancar, saingannya ndak banyak, pikir ibu. Dan akhirnya mereka pun ya sudah memutuskan di kampung tersebut. Meskipun Mbak Ane itu mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun gitu ya, itu merasa kehilangan yang namanya Mbak Asih. Mbak Asih kemana ya, meskipun bukan siapa-siapanya, Mbak Ane itu sesekali nyekar ke makamnya si Mbak Asih tadi. Dan setelah itu memang udah nggak pernah nongol lagi gitu, maksudnya ngasih lihat atau apa itu nggak pernah. Kayak damai begitu ya, nggak terjadi apapun. Itu aja satu cerita dari Mbak Ane di Surabaya. Terima kasih banyak Mbak Ane. Ya kita kadang nggak nyangka gitu ya, orang-orang seperti itu dikasih kelebihan. Baik, itu aja. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di rim.com juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.